Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlinda dengan NIM A3512303. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang melestarikan bahasa daerah. Pelestarian bahasa daerah melibatkan serangkaian langkah dan upaya untuk mempertahankan, mengembangkan, dan melestarikan bahasa-bahasa yang menjadi bagian dari warisan budaya suatu wilayah. Berikut penjelasan rinci mengenai langkah-langkah dalam melestarikan bahasa daerah. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran. Pendidikan menjadi faktor utama dalam melestarikan bahasa daerah, mendorong kesadaran tentang pentingnya bahasa daerah melalui program-program pendidikan formal dan informal. Dan yang kedua, program kurikulum. Memasukkan pengajaran dan pembelajaran bahasa daerah ke dalam kurikulum sekolah secara terstruktur untuk memastikan bahwa generasi muda memperoleh pengetahuan tentang bahasa daerah mereka. Yang ketiga, penggunaan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong penggunaan bahasa daerah dalam berbagai konteks sehari-hari seperti rumah tangga, komunitas, dan acara budaya untuk menjaga keberlangsungan penggunaan bahasa tersebut. Yang keempat, festival dan acara budaya. Mengadakan festival atau acara budaya yang mempromosikan penggunaan bahasa daerah seperti lomba sastra atau musik. Yang kelima, teknologi dalam pelestarian bahasa daerah. Menerapkan teknologi modern seperti aplikasi, platform daring, atau media sosial untuk memfasilitasi pembelajaran dan penggunaan bahasa daerah. Nah, pelestarian bahasa daerah merupakan usaha bersama yang memerlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan individu, untuk memastikan warisan budaya ini tetap hidup dan berkembang. Tema yang kedua yaitu budayakan berbahasa Indonesia, mencakup serangkaian upaya untuk menghargai, memperkaya, dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai bagaimana kita dapat membudayakan penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, penguatan kesadaran akan bahasa Indonesia. Pentingnya memahami nilai budaya dan identitas nasional yang terkandung dalam bahasa Indonesia serta menghargai kekayaan dan makna dan ekspresi dalam bahasa ini. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar melalui tata bahasa yang tepat, pengucapan yang jelas, dan kosakata yang sesuai. Yang ketiga, pendidikan bahasa Indonesia yang berkesinambungan. Menjaga pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia yang berkualitas, mulai dari pendidikan formal hingga informal, untuk meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi seperti di rumah, di sekolah, di tempat kerja, media massa, dan media sosial. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Memperkaya bahasa Indonesia dengan istilah-istilah ilmiah dan teknologi sesuai perkembangan zaman. Yang keenam, kesadaran akan bahasa sebagai identitas nasional. Memahami bahwa bahasa Indonesia adalah identitas nasional yang harus dijaga dan diperkaya bersama sebagai bagian dari keberagaman budaya Indonesia. Yang terakhir, pembinaan budaya literasi. Mendorong minat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berbahasa serta pemahaman terhadap berbagai konten budaya. Pembudayaan berbahasa Indonesia adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dengan memperkuat penggunaan pemahaman akan bahasa Indonesia, kita dapat menjaga identitas budaya serta memperkaya dan memperluas keberagaman bahasa di Indonesia. Tema yang ketiga yaitu kuasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing melibatkan proses pembelajaran dan penguasaan yang mendalam terhadap bahasa yang bukan bahasa ibu seseorang atau yang bukan dari daerah tersebut.
yang bukan dari negara tersebut. Berikut penjelasan mengenai bagaimana seseorang dapat menguasai bahasa asing. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang spesifik dalam belajar bahasa asing seperti kemampuan berbicara, menulis, membaca, atau memahami bahasa tersebut dalam situasi sehari-hari atau profesional. Yang kedua, komitmen dan konsistensi. Konsistensi dalam belajar sangat penting. Menetapkan jadwal rutin, baik harian maupun mingguan, untuk mempelajari dan mempraktikkan bahasa asing. Yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran efektif. Memilih metode pembelajaran yang sesuai seperti kursus formal, aplikasi belajar bahasa, tutor pribadi, atau pembelajaran mandiri melalui buku, video, musik, dan sumber daya daring lainnya. Yang keempat yaitu latihan berbicara dan mendengarkan. Berbicara dengan penutur asli atau melalui media seperti podcast, film, atau rekaman untuk memahami intonasi, aksen, dan kosakata yang digunakan dalam situasi percakapan nyata. Yang kelima, membaca dan menulis. Membaca buku, artikel, dan materi lain dalam bahasa asing untuk memperluas kosakata seperti meningkatkan pemahaman tata bahasa dan struktur kalimat. Menulis esai, catatan, atau surat dalam bahasa tersebut juga membantu menguasai kemampuan menulis. Menguasai bahasa asing membutuhkan kesadaran, konsistensi, dan dedikasi yang tinggi. Dengan berdekatan yang tepat dan praktek yang berkelanjutan, seseorang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa asing hingga mencapai tingkat penguasaan yang diinginkan. Sekian dari saya.